Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fasih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna, jektine teman-teman wis nurunake sapa ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh wong Quraisy nurunake kitaban ing kitab Al-Qur'an fihi kang iku tetep ing dalam Al-Qur'an dzikrukum utawi pengeling-eling sira kabeh li anahu kana setune kitab iku bilunggotikum kelawan lunggot sira kabeh afala takilun ana ta ora padha angen-angen sira kabeh fatuk minuna mongko padha iman sira kabeh bi kelawan kitab. Jadi untungnya ayat ini ditujukan kepada kaum kafir Quraisy zaman itu. Misalnya ditujukan kepada kita, misalnya tak takok. Aku Allah telah menurunkan kepada kalian semua Al-Quran sebagai pengingat. Sama nilai karo Al-Quran. Loh, biar tak boleh dijawab ini. Misalkan aku Allah bertanya kepada kalian, iki sajane kan tujuannya orang kafir ya, kafir Quraisy waktu itu. Sekarang misalkan kita sebagai diri kita ditanya, Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pengingat. Saya ingat ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran. Ingat ngajinya. Ingat ya. Kudu ingat. Kalau lagi gak ingat, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa mengingat isi kandungan Al-Quran? Mau ora tahu, paham ya ora, ngaji ora gelem. Nah, sama mikir, ini pentingnya ngaji. Maka yuk, minuman sepiro, okay? Minuman berapa ayat, sempatkan membaca. Bukan hanya membaca saja, tapi juga memahami isi kandungannya. Terlebih-lebih ngaji ngeten iki yang karena penjelasannya diperluas, jadi sebisa mungkin jangan sampai tidak ngaji. Apakah kalian tidak mengangan-angannya sehingga kalian beriman? Wakan qasamna min qaryatin. Jadi Quran niku Pak, pokok agar wong gelem mikir ngono nggih. Niku sakjane secara teori bakale beriman. Angger wong orang siapapun dia ketika mau mempelajari Al-Qur'an dengan serius, itu insya Allah dia akan beriman. Kecuali Allah berkehendak lain. Nyatanya sama delok banyak misalnya pendeta, pastor atau artis-artis internasional misalnya bermula dari sering mendengarkan Al-Quran dibacakan, mengagumi, mempelajari isinya sehingga pelan-pelan tertarik kepada agama Islam. Goro-goro gelem mikir. Maka kita pun yang merasa sudah beragama Islam kemudian nggak pernah mikir, maka imannya juga tidak akan bertambah tebal. Ya semono-mono ae, krana ora gelem mikir. Jangan lupa di dalam tasawuf juga diajarkan awalul ma'rifah al-fikrah. Awal kamu ma'rifat, awal kamu mengenal Allah, mengenal baginda Nabi, mengenal agama ini adalah berawal dari ketika kamu mau berpikir. Wakan qasamna min qaryatin kanat zalimah. Dan banyak sekali kata Allah negeri-negeri yang telah aku hancurkan yang mana penduduknya itu kafir. Zaman dulu
kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Lalu wa ansya'na ba'daha qauman akharin, dan aku munculkan, aku ganti setelah ku hancurkan kaum itu dengan kaum yang baru. Ya, falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Dan ketika mereka penduduk satu negeri itu merasa terancam, ya, merasa akan dihancurkan, ya idahum minha yarkudun, kemudian mereka berpindah tempat. Artinya yahrabuna musri'in, segera berlari meninggalkan negeri itu. Faqala lahumul malaikatu istizaan, maka kemudian ketika melihat orang-orang kafir itu berlari meninggalkan negeri mereka, malaikat berkata sambil menertawai mereka, la tarkutu, jangan lari kalian, warji'u ila ma utriftum, kembalilah kalian ke tempat kalian semua, kembalilah ke tempat, ke negeri atau ke tempat di mana kalian menikmati hidupmu. Fihi wa masakinakum la'allakum tus'alun, agar supaya besok kalian bisa ditanya syai'an minad dunya tam alal adah. Jadi ya ojo mlayu, ya wis nikmatno hidupmu, agar supaya besok ketika di hari kiamat kalian bisa ditanya untuk mempertanggungjawabkan jawaban kehidupannya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin, maka mereka berucap, orang-orang kafir itu berucap, ya wailana, cara bahasa kita ngerti, aduh mati aku. Bisa bayangkan kan? Jadi kalimat apa ini? Kalimat penyesalan. Duh, modar ya aku. Ya wailana, inna kunna zalimin, bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Aduh, remuk ini. Gara-gara aku orang kafir, gara-gara aku orang zalim. Jadi seandainya aku bukan orang zalim, seandainya aku orang yang beriman, tentu aku tidak akan seperti ini. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasida, dan kalimat itu tidak akan berhenti dari mulut mereka sampai aku jadikan mereka hasida, artinya mati, ya. Mati, ya mati, ya. Artinya dipateni. Orang-orang kafir itu tidak akan berhenti dari ngomel-ngomel sebelum mereka dibinasakan. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kata Allah, aku menjadikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu tidak main-main. Lau aradna an nattakhidha lahwa, seandainya aku main-main dalam menciptakan langit, bumi dan isinya, ma yulha bihi min zawjatin awaladin latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Artinya apa? Allah ya bojo, beristri, terus beranak, seandainya Allah itu main-main, kan anak bojo kan yo namanya jenenge innamal hayatud dunya laibun wa lahwun, ya. Kehidupan dunia itu kan hanya main, permainan saja dan bersenang-senang. Dan caranya bersenang-senang diantaranya adalah dengan istri dan anak-anaknya. Makanya wong orang di bojo niku susah, wong orang di anak ya susah. Nah, maka kalimat itu juga digunakan. Contohnya dulu di era kafir Quraisy, ya,
itu cara mereka bersenang-senang adalah dengan juga membeli wanita, minuman keras dan juga wanita. Nah, ya artinya ketika Allah bermain-main berarti Allah ya ya boleh wedoan ya boleh kayak anak mana ya. La takhawnahu miladuna nggih. Tentu kalau aku main-main ya sejak dari dulu lah aku golek bojo, aku kayak anak ya. Min indina min khulqin. Bahkan istriku aku ambil dari para bidadari. Wal malaikah dan juga para malaikat. Mungkin bidadari sebagai istri, malaikat-malaikat dijadikan anak-anaknya seandainya main. Tapi Allah tidak demikian. Allah nggak main-main, makanya Allah itu ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah nggak punya anak dan tidak punya orang tua. Mana maksudnya ini? Lalu kemudian bal nadhifu bil haqq. Bal nadhifu bil haqqi alal batil. Tetapi aku jatuhkan sebuah kebenaran pada kebatilan. Aku jatuhkan sebuah iman, aku lemparkan iman di atas kekufuran. Fayat marhuhu, maka keimanan itu atau kebenaran itu dapat mengalahkan atau menghilangkan kebatilan atau kekafiran. Faidah wa zahid, maka ketika iman dilemparkan di atas kekufuran, maka kekufuran pasti akan sirna. Dan ini teori Pak. Kebenaran pasti dapat mengalahkan kebatilan, kesalahan, keburukan. Pokok angger kesalahan, keburukan itu pasti kalah, pasti binasa. Tapi yo ojo kesusu. Artinya semuanya perlu proses. Kita bisa melihat misalkan dulu baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa kebenaran, betapa untuk kemudian tegak berdiri, berkibar bendera kebenaran perlu bertahun-tahun melalui sebuah perjuangan. Indonesia misalkan bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri nunggu 350 tahun plus 3,5 tahun baru ada negeri atau negara Indonesia. Jadi perlu waktu. Misalkan saya bertanya, lalu seperti Palestina, apakah dia batil atau salah? Tidak. Tapi memang Allah belum berkehendak. Kan saya kurang tahu tuh. Nah, orang sunnah. Ya semua artinya ya pokoknya apapun yang terjadi pilihlah yang hak. Ya, apapun yang terjadi pilihlah yang hak, karena yang hak pasti akan menang. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini sing dawuh Gusti Allah, kebatilan, keburukan pasti akan binasa, pasti akan sirna. Jadi ojo sampai bela sing salah, bela sing bener. Meskipun mungkin kamu kalah, tapi jangan sampai membela yang salah, karena di ujung perjalanan pasti yang salah itu yang akan kalah. Contoh, walakumul wail mimma tasifun, walakum dan bagi kalian wahai orang kafir, al-wailu utawi neraka wail atau adab atau siksa yang teramat pedih, mimma tasifun atas apa yang kalian sifatkan, atas apa yang kalian sematkan kepada Allah, yaitu kalian katakan Allah mempunyai istri dan anak. Jadi Gusti Allah itu nggak seneng diarani duwe bojo duwe
anak, wong nyatane ora duwe bojo, ora duwe anak. Kaya sampean lho, Pak. Sampean lho ora duwe bojo, diarani duwe bojoe sampean dinesu kok. Walahu man fis samawati wal ardi, hanya milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu la yastakbirun, dan semua makhluk yang ada sisinya seperti malaikat ya, itu semuanya tidak ada yang takabur an ibadatihi wa la yastahsirun. Apa niku jenenge, para malaikat itu yang selalu senantiasa berada di sisi Allah adalah makhluk-makhluk yang taat, patuh, nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi piye malaikat niku ora duwe nafsu, Pak. Menangen itu mau. Makanya ibadah yang paling hebat ya, bagi kita adalah melawan hawa nafsu. Ibadah paling hebat, ibadah paling berat, melawan hawa nafsu. Malaikat itu sejak diciptakan, apa yang diperintahkan oleh Allah pasti dilaksanakan. Misalnya ada malaikat yang senantiasa bertasbih membaca subhanallah, ya wes, mulai tercipta sampai hari kiamat dia hanya mengucapkan kalimat subhanallah. Enek sing walhamdulillah, enek sing Allahu akbar, enek sing la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu malaikat. Lah awake dhewe seolah piro wis ora ganti-ganti to, kunye. Apa kebiasaan para malaikat atau apa yang dilakukan malaikat? Yusabbihuna laila wan nahar. Mereka senantiasa bertasbih memahasucikan Allah baik di waktu malam dan siang. La yafturun, tidak sampai kenduli kosong atau malas. Misalkan kalau kita kan kadang-kadang semangat, misalkan loh, itu kok, pas semangat, ngelepas gak? Lah, lepas, pas kewasel, meneng pas kewasel sambil tidur. Sing kono bengok-bengok, sing kene, ya itu. Malaikat enggak, ya terus, jos, gaspol. Kalau kita ada kendulnya, tapi mending lah ada kendulnya daripada yang tidak sama sekali. Oh, akhirnya orang Jawa wiridan sampai malaikat itu terjalane wiridan sama Jawa wiridan seminggu pisan ya ora gelem. Jawa wiridan seminggu pisan gak gelem. Jawa wiridan bar salat ora gelem. Jawa wiridan seminggu sekali gak mau, habis salat gak mau, padahal malaikat setiap siang dan malam. Mbok yo mikir dulu. Seminggu pisan pun kok sak jam orang ngambek Pak Cili. Jawa wiridan sing setahun pisan ora gelem. Wirane dorong pitu gitu. Aku yo jane kadang-kadang gumun, tapi ya ora apa-apa Pak. Terayo memang bagian dhewe-dhewe, tapi ora gelem aku yo gumun. Karena hamba-hamba Allah yang berada sisinya itu kerjananya bertasbih. Sama dijak tasbih kok angel man. Mikir ngono kuwi maksudku ki. Dimau amit takhadhu alihah minal ard hum yungshirun am bimana bal lil intiqal wa hamzatul inkar. Tetapi orang-orang kafir menjadikan Tuhan itu yang ada di bumi. Orang-orang kafir menjadikan sesuatu yang ada di bumi itu sebagai Tuhan, seperti batu, Lata, Uzza, Manata, Hubal, itu semuanya dari batu. Atau kalau
kita lihat di agama-agama yang ada di Indonesia, misalkan ada simbol-simbol, ya. Entah itu yang dituhankan atau hanya sebagai simbol, tapi di ada misalkan patung dewa apa Brahma misalkan, kan menulis. Nah, jadi menjadikan sesuatu yang ada di bumi sebagai Tuhan. Kalau orang Kristen di malah niku apa jenenge patung disalib. Aku mesakne. Paling mesakne Tuhan wong Kristen. Ya Allah, ora mesakne. Ono perasaane piye lah anggere ndelok ketok Tuhan disalib ngono kira-kira. Lah Tuhan ora iso melepaskan diri dari salib. Terus keyakinan. Tapi logika sederhana apa itu? Ya Tuhannya lo tidak bisa melepaskan diri dari salib. Apa bisa melepaskan keruwetan hidupmu? Misalkan buat jalawi, ya Tuhan, berilah aku rezeki yang banyak. Mesti Tuhanmu akan menjawab, piye lek pun muhe tanganku lho lagi dipaku, ngono jawab. Iki logika sederhana. Tapi yang sebuah keyakinan. Ya Allah, hunjung syirun. Ayuhibbunal mauta la wala yakun ilahan illa miyuhil mauta. Okay? Jadi mereka menjadikan yang mati itu sebagai Tuhan, okay? Batu, emas, perak. Padahal yang namanya Tuhan itu bukan yang mati. Yang disebut Tuhan adalah yang menghidupkan yang mati. Sehebat apapun orang, angger gak iso ngurutne sing mati jenenge tutup Tuhan. Berarti Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, berarti Tuhan ora. Itu mukjizat karena hanya kejadiannya hanya 1-2 kali. Orang beruang mati terus diuripnya urip ya ora. Karena bisa menghidupkan yang mati seperti Nabi Isa ketika diizinkan oleh Allah. Jadi isone krono Allah. Walkana fihima. Beda kalau Allah sendiri yang berkehendak. Misalkan baginda kita Nabi Muhammad SAW, pohon dipanggil bisa mendekat, suruh kembali mau kembali. Ya, batu bisa berbicara. Batu yang keras dilendeti Nabi karena kasihan sama Nabi. Batu itu mengempuk apa? Mengempuk. Apa bahasanya? Lunak. Lunak. Batu itu kan keras, Pak. Batu. Karena Nabi waktu itu berdarah-darah, bersandar di batu ini sambil ya anggap aja sambil istirahat, dan karena sakit badannya karena berdarah-darah itu ngelendet nek watune dadi empuk. Nah, kalau pengen tahu itu ada di Taif, ada sebuah di goa kecil betul-betul ada batu dulu pernah disandari Nabi terus batunya melesek. Gak jauh dari situ ada batu yang di atas gunung, yang batu besar yang oleh malaikat Jibril diganjel batu kecil. Dulu oleh orang kafir mau didorong ke bawah biar menjatuhi Nabi, karena waktu itu Nabi berada di bawah. Malaikat Jibril datang ambil batu kecil diganjel. Sampai sekarang batu itu masih ada. Logikanya batu kecil pasti gak akan mampu menahan batu besar. Tapi nyatanya kayak saiki ya tetap enak. Itulah sejarah. Ada lagi batu yang ada di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang bapak-bapak kalau belum pernah ke sana, nanti ketika di umroh atau haji, umroh ya, keluar dari sa'i, nanti gunting rambut, berjalan mau pulang ke arah hotel, itu di sebelah sisi kiri itu ada gunung. Di pinggir jalan itu ada gunung. Sekarang dipagari koyok pagar seng, tapi entah seng entah bukan, paling yang duduk seng lah.
bentuknya kayak seng panjang itu warna coklat. Sekarang jadi perkantoran. Itu sebenarnya gunung, tapi sekarang nggak nampak gunung karena dipoles atau ditutupi kayak seng itu tadi. Terus atasnya itu ya, perkantoran gedung. Itu dulu ketika Nabi setiap lewat situ, ya, batu itu selalu berkata, ya mungkin pakai bahasa saya, kalau salah mohon maaf, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi Nabi cilik urung dadi nabi, kuwi wis ngerti calon dadi nabi. Karena setiap lewat gunung itu batu itu selalu berkata Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini lho Pak, waktu lho Pak, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah kok kula sampeyan ora tau gelem salam iki piye? Mikir. Allah ya karim, saudara. Lalu kemudian lau kana fihi ma alihah illallah la fasadata. Seandainya ada di langit dan di bumi itu Tuhan selain Allah, niscaya bumi itu akan rusak, niscaya langit bumi akan rusak. Kharajata an-nidhamihima, okay? Langit dan bumi pasti akan keluar dari jalurnya. Liwujudin namani bainahum, karena adanya Tuhan yang berbeda pendapat. Misalnya, ini logika sederhana ya, bukan bermaksud untuk menyalahkan agama lain. Ya memang agama itu salah, sebenarnya agama Islam kan ngaji. Misalkan orang Kristen, Nasrani itu meyakini Tuhan ayah, ibu, dan anak. Salah satunya ayah, anak, Roh Kudus. Sekarang ayah, ibu, dan anak. Sampai tahu nggak tukaran karo bojo goro-goro beda pendapat? Tahu. Siji pengen tuku mobil, siji pengen dandani omah. Tahu? Tahu. Siji pengen tuku ladang, siji pengen gawe omah. Apa yang terjadi? Eyel-eyelan toh? Satu-satuan toh? Saya bayang no, Tuhan ini mau enak ayah, enak ibu, enak ayah, enak anak. Tuhan ayah pengen gawe udan. Lah sing Tuhan ibu pengen gawe panas. Lah sing Tuhan anak pengen gawe liyane. Kira-kira sing terjadi yang mana? Ya kan. Ya iso Brontoyuda, Pak. Rumah tangga Tuhan ya iso geger. Ki engko lek cerai terus piye Tuhan? Logikane kan kok. Nah, misalkan dalam kepercayaan Hindu ada Brahma, Siwa, Wisnu. Brahma tugasnya ya ora wajib Pak ngerti ngono aku ngomong. Tapi mosok wis ora ngerti ngono. Brahma tugasnya menciptakan. Siwa tugasnya menghancurkan. Wisnu tugasnya memelihara. Jadi misalkan nenek wong duwe anak, Brahma melahirkan, digedek nih karo Wisnu, engko moro-moro digiyecek dipateni karo Siwa. Kira-kira piye lho? Wisnu kira-kira ora emosi kira-kira. Enak wae Siwa. Sermateni pateni. Gunung mau dihancurkan, hancurkan. Lah Siwane sing ngocori tandurane mendina ora. Kan nggak masuk akal, ngono. Beda dengan kita. Di ajaran kita, Allah yang menciptakan, memberi tugas malaikat Mikail untuk mengantarkan rezeki. Terus dicatat, iki rezekine si fulan. Diserahkan urusan itu kepada malaikat Mikail, ya sudah. Nanti ketika rezeki sudah diberikan semuanya oleh malaikat Mikail, kok sudah habis, malaikat Mikail akan menemui malaikat Israel. Baru pelabuhan 11 udah habis jatah rezekinya. Oh ya, ya sudah, biar saya ambil nyawanya.
ngono, jadi prosedurnya gitu. Enak kan? Enak. Ya. Enak. Karena jatahnya sudah habis diambil. Enggak asik. Wes, satu lawan. Muka-muka manfaat barokah, Amin. muka-muka nambah iman kita. Oke, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na barakatuh wa atina husna bi hurmatihi Amin. wa misna fi tariqatihi wa afatina fi tariqatihi. Amin ya rabbal alamin. Wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.